Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Kita pada hari ini akan melanjutkan kuliah kita Ekonomi Pertanian untuk sesi vegetasi dan kompetisi tumbuhan. Sesi tumbuhan atau sesi vegetasi sangat penting. Satu kajian yang penting dalam ekologi termasuk pertanian sudah menjadi perhatian ekologis terkait dengan sesi vegetasi. Ternyata bahwa vegetasi tumbuh dan berkembang menjadi satu ke arah yang lebih baik, menjadi yang klimaks yang disebut dengan hutan. Next. Diharapkan mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini dapat memahami konsep sesi vegetasi dan juga konsep kompetisi tumbuhan. Dan hal ini pada kesempatan ini kita akan mengharapkan bahwa mahasiswa akan dapat memahami konsep suksesi primer. Nah, suksesi dimulai dari adanya disturbance atau gangguan. Jadi gangguan inilah menjadi titik awal dari suksesi yang sebelah atas ini dan menunjukkan suksesi yang primer di mana gangguan sangat besar yang magnitudenya seperti misalnya gunung meletus ya. Dan yang di bawah ini adalah suksesi yang substansinya itu yang tidak sebesar yang pertama. Misalnya adanya pembukaan lahan di mana lahan yang terbuka akan segera ditumbuhi lagi oleh vegetasi dan terus berkembang akhirnya menjadi hutan kembali. Itu adalah konsep disturbance dan suksesi. Suksesi ekologi ini disamakan dengan vegetasi karena apa? Karena dalam satu ekosistem maka yang paling utama adalah vegetasi, sehingga itulah merupakan suksesi vegetasi itu mewakili dari suksesi ekologi itu sendiri. Jadi suksesi ekologi merupakan perkembangan suatu ekosistem di mana ekosistem itu terutama adalah berisi vegetasi, kemudian merupakan perubahan struktur spesies dan komposisi komunitas dalam suatu ekosistem dalam waktu yang panjang. Dan tadi saya sebutkan bahwa yang paling menonjol adalah komposisi atau komunitas tumbuhannya dalam sistem ekologi merupakan produsen sehingga dia menjadi awal dari suatu sukses. Suksesi tumbuhan merupakan perubahan struktur spesies tumbuhan dan komposisinya di dalam komunitas tersebut. Teori suksesi yang awal ya adalah teori suksesi Clemens, di mana dia menganggap bahwa komunitas ekologi atau vegetasi ini sebagaimana yang dia sebut sebagai supraorganisme. Supraorganisme maksudnya sebagai organisme yang besar, di mana tumbuh dan berkembang mencapai satu vegetasi yang klimaks yang dia sebut sebagai klimaks. Bahwa komunitas itu berganti secara berurutan dari yang awal, kemudian bertahap, kemudian menjadi klimaks. Biasanya pertama adalah tumbuhan annual dan berikutnya adalah yang tumbuhan perennial. Perennial bisa beresis atau pohon kecil, kemudian serap. Berikutnya serap ini kalau bahasa kita adalah semak-semak, kemudian mulai tumbuh pohon-pohon yang kecil, sehingga kemudian pohon kecil menjadi lebih dominan, menjadi hutan tersier, hutan sekunder, kemudian akhirnya menjadi hutan klimaks ya, hutan primer. Nah, menurut Clemens, dia menyebutkan perkembangan yang tadi, perkembangan suksesi ini dimulai dari apa yang dia sebut sebagai ludasi, yaitu terbentuknya areal yang terbuka.
harian terbuka, baik dia berupa parsial maupun total ya, untuk memulai suatu sesi. Kemudian berikutnya adalah proses migrasi, yaitu kedatangan organisme baik flora maupun fauna ke lokasi, di mana tadi lokasinya sudah terbuka pada proses yang pertama. Kemudian selanjutnya proses yang Kleiman sebut sebagai eksesis, yaitu pemantapan organisme-organisme yang datang tadi di lokasi tersebut. Kemudian terjadi koaksi, yaitu interaksi termasuk di dalamnya adalah kompetisi di antara organisme-organisme tersebut yang menempati area yang terbuka tersebut. Selanjutnya, Kleiman menyebutkan adanya fase reaksi atau fasilitasi, di mana terjadi modifikasi tempat tersebut oleh organisme-organisme yang diikuti perubahan kemampuan organisme tersebut untuk tetap hidup atau survive dan berkembang atau establish. Kemudian yang terakhir, tahapan stabilisasi, yaitu perkembangan komunitas ke arah yang stabil, yang dia sebut sebagai komunitas klimaks. Inilah apa yang disebut oleh Kleiman, proses-prosesnya mulai dari awal yaitu migrasi sampai mencapai tahap perkembangan yang stabil yang disebut sebagai tahap klimaks. Nah, selain ini teori suksesi modern tidak sepenuhnya sependapat dengan teori suksesi Kleiman tadi. Teori suksesi sekarang menyatakan bahwa individu spesies dalam satu komunitas itu bersifat dinamis, sehingga komunitas selalu dalam keadaan berubah, karena setiap spesies beradaptasi pada kondisi lingkungan, dan pada kenyataannya ekosistem tidak sampai mencapai titik stabil atau titik kondisi klimaks yang disebutkan oleh Kleiman tadi, sehingga tidak tercapai klimaks itu, akan tetapi pada kondisi puncak pun masih terjadi perubahan-perubahan atau dinamika. Inilah teori suksesi yang modern. Nah, kontributor proses suksesi yaitu pertama skala disturbansi atau skala gangguannya, itu merupakan magnitude atau ukurannya, kemudian severitasnya atau kerusakannya, severitas ini, kemudian durasinya, yaitu lama waktu gangguan tersebut, kemudian dispersi spesiesnya juga ketika terjadi disturbansi tersebut. Kemudian dispersal, yaitu terpencarnya atau datangnya suatu spesies, kemudian konfigurasi bentang lahan, ya, kemudian agen dispersalnya juga, kemudian ketersediaan sumber daya, kondisi tanah, topografi, iklim mikro, dan kemudian sejarah site tersebut atau tapak. Kemudian kontribusi yang lain adalah fisiologi, yaitu kebutuhan untuk perkembangan dan pertumbuhan, laju fotosintesis, laju pertumbuhan dan diferensiasi populasi. Kemudian kompetisi ini juga sangat berperan di dalam proses suksesi, akan kita bicarakan lebih lanjut, di mana ada hierarki interaksi kompetitif, keberadaan kompetitor bagaimana, kemudian identifikasi kompetitor, disturbansi di dalam komunitas, terjadi disturbansi juga di dalam komunitas, kemudian predator, herbivora, dan basis sumber daya. Kemudian herbivori, predasi dan penyakit itu juga berpengaruh, ya, termasuk di dalamnya adalah siklus predatornya, fitur tanaman, kemudian ketahanan tanaman dan komposisi komunitas.
Kemudian yang terakhir adalah tekanan lingkungan, di mana termasuk siklus iklim, sejarah tapaknya atau site ya, kemudian termasuk penguasaan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah kita rangkum ya pada kuliah hari ini, di mana membandingkan adalah pengembangan development stage ya, pada keadaan berkembang dari proses suksesi tersebut. Kemudian sebelah kanan adalah keadaan yang klimaksnya ya, yang dewasa. Kalau kita dibandingkan komunitasnya, satu misalnya gross production per respiration ya, P per R atau rasio P per R, pada tahapan perkembangan ini kurang dari 1, pada tahapan dia sudah matang atau hutan itu mendekati 1. Mendekati 1 antara produksi atau produksi ya, produksi dalam artinya adalah fotosintesis, dibagi respirasi itu sama, sehingga kalau dibagikan dari sini dia mendekati 1. Artinya apa? Produksinya, artinya fotosintesisnya itu akan digunakan untuk respirasi, atau dengan kata lain ada yang tumbuh, kemudian ada juga yang mati. Kemudian yang kedua, gross production per standing crop biomass. Jadi productionnya per B biomass itu untuk yang masih tahapan berkembang itu masih tinggi ya, tinggi PB rasionya. Sebaliknya pada hutan yang dewasa ini rendah, artinya productionnya, maksudnya produksi dari hasil fotosintesis dibandingkan biomasa hutan itu ya sangat kecil ya. Kemudian berikutnya B per E ya, biomass supported per energy flow. Ini untuk yang tahap perkembangan dia nilainya rendah, pada tahap dewasa itu tinggi. Demikian semuanya kita bisa bandingkan sesuai dengan tabel ini. Misalnya nomor 4 itu penting, net community production. Jadi produksi yang tertinggi, yang tinggi itu bukan pada keadaan yang mature ya, dewasa, itu justru produksinya, produktivitasnya menurut tabel ini adalah rendah. Tapi yang tinggi produktivitas itu adalah pada tahap perkembangan. Jadi tahapan perkembangan itulah hutan yang sedang berkembang itu sangat produktif ya. Kemudian 5 food chain itu untuk tahapan perkembangan dia bersifat linear, di mana yang dominan dari food chain itu adalah grazing ya. Grazing ya, makan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian pada fase dewasa itu yang dominan adalah detritus, dan dia seperti web ya. Jadi food chain-nya adalah web jaringan laba-laba. Kemudian total perimeter tentu saja yang berkembang yang masih small, pada tahapan dia sudah dewasa dia sudah sangat besar. Inorganic nutrient dan saya lihat. Kemudian nomor 8 adalah species diversity, keragaman spesies. Ini yang tinggi tentu saja di hutan yang dewasa. Ini keragaman ragam spesiesnya sangat tinggi kan. Sebaliknya pada keadaan berkembang, baik hutan yang masih tersier ataupun tadi serap, ini species diversity-nya masih rendah. Kemudian keseimbangan komponennya dari species diversity itu juga sangat bagus, high di hutan. Biochemical diversity juga pada hutan sangat tinggi. Kemudian yang ke-11 adalah stratifikasi atau spatial heterogeneity, itu juga pada hutan adalah well organized atau terorganisasi dengan baik. Selanjutnya pada tabel berikutnya, ini niche spesialisasi itu di hutan sempit ya, misalnya dia hidup di mana tertentu ya.
Kemudian size atau ukuran organisme nomor 13, misalnya pada tahapan hutan yang sudah mantap akan besar. Kemudian life cycle-nya untuk hutan yang besar itu sudah panjang dan kompleks. Kemudian dari segi nutrient recycling, ini yang sangat penting, siklus mineralnya pada hutan yang sudah dewasa itu tertutup. Sebaliknya pada hutan yang masih atau pada fase dia berkembang itu masih terbuka. Apa artinya? Pada siklus tertutup inilah yang dianggap ekologi dan ekologi yang baik, yang sempurna, di mana tidak ada mineral yang terlepas, karena dia berputar terus di dalam sistem tersebut, siklus tersebut, sehingga kita sebut sebagai hutan itu nutriennya makin banyak, makin subur, karena dia tertutup, tidak keluar ya siklus mineralnya. Di mana organik semakin tinggi, yaitu hasil fotosintesis, CO2 udara ditangkap, kemudian disimpan dalam bentuk biomass, ya, dan untuk menyuburkan tanah, kemudian juga tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme bisa menangkap air dari udara dan menjadi non-organik juga dikumpulkan di dalam hutan tersebut, ya, sehingga hutan menjadi semakin subur intinya demikian, ya. Kemudian nomor 16, perubahan nutrien. Perubahan nutrien di dalam sistem tersebut, hutan sudah slow, dia sudah lambat ya. Yaitu namanya klimaks. Klimaks ini sudah hampir stabil. Kemudian peran nomor 17, peran detritus, itu pada hutan yang sudah mantap sangat penting. Jadi dia merombak, fungsinya merombak, menjadi dia sikluskan kembali bahan-bahan organik tersebut. Kemudian growth hormone ini kita lihat ada perbedaan, ada yang reaktif, kemudian feedback control. Kemudian produksi itu untuk yang hutan yang sudah mantap dia ke arah kualitas, sementara produksi untuk hutan yang masih belum mantap berkembang ini kuantitasnya, dia cepat produksinya tinggi, biomassnya, tetapi kualitasnya masih rendah. Secara overall keseluruhan ini kita lihat konservasi nutrien ya, simbiosis ini yang lebih baik dari segi ekologi adalah pada keadaan hutan yang sudah mantap ya. Baik dia konservasi nutriennya, stabilitasnya dari homeostasis yang baik, kemudian entropi, energi yang masuk, yang simpan juga tinggi untuk yang belum mantap karena dia masih berkembang. Sementara untuk entropi yang hutan yang berkembang yang sudah tinggi, hutan yang mantap yang sudah ada. Informasi ini juga informasi sangat tinggi pada hutan yang telah dewasa ya. Kenapa? Tadi informasi tentang life cycle, tentang biodiversitas, tentang siklus nutriennya, kemudian siklusnya, ini merupakan informasi yang sangat penting, itu banyak di hutan yang sudah dewasa. Selanjutnya kita bicarakan selintas lagi bahwa suksesi itu perubahan struktur spesies, ya, strukturnya. Spesies itu kan ada yang kecil, ada yang strukturnya, dan komposisinya. Di situ artinya masing-masing kontributornya apa saja komposisi komunitas dalam rentang waktu tertentu. Ya. Dimulai dari tadi kita sebutkan dari lahan terbuka, kemudian herba, sebelumnya mungkin lumut, herba, kemudian rumput ya. Kenapa rumput ya atau lumut? Karena ini yang dia bisa tersebar lewat udara ya. Rumput juga biji-bijian, ada juga yang bisa terbang sehingga dia lebih dulu sampai ke sana dan memfasilitasi untuk biji-bijian. Kita lihat nanti dia setelah adanya fasilitasi oleh tumbuhan sebelumnya, dia bisa bersama dan tumbuh. Mulailah fase semak, kemudian atau belukar bagi kita, kemudian biji-bijian yang lebih besar ya untuk pohon-pohon
pohon-pohonan itu tumbuh, pohon-pohon yang masih kecil. Kemudian terakhir adalah bisa memfasilitasi tumbuhan-tumbuhan pohonan yang jangka panjang dan besar, sehingga mencapai klimaks. Nah, inilah teori, tetapi tadi pada yang disebutkan oleh teori suksesi modern bahwa fase klimaks itu sendiri bukan berarti berhenti. Tetap saja terjadi dinamika, yaitu kemungkinan ada yang mati, ada yang terbuka, kemudian dia akan menjadi yang tumbuh berkembang lagi dalam, walaupun dia pada fase yang disebut dengan klimaks sesungguhnya itu tidak ditemukan. Nah, ini untuk yang awal ini colonizer ya, pendatang ya, beradaptasi pada daerah baru ya. Jadi disebutkan intensitas rendah ya. Kemudian P-nya produksi atau fotosintesisnya lebih besar tadi yang direspirasi, sehingga komunitas itu berkembang. P-nya lebih besar daripada S. Sementara yang pada kondisi yang sudah mantap ini dia disebut dengan persister yang ada relatif stabil di satu tempat, di mana sebabnya adalah densitasnya sangat tinggi, tetapi produksi dengan respirasi itu hampir sama. Sehingga sebetulnya dia sudah mantap, artinya apa? Tidak banyak berkembang lagi, dari segi dari produksinya, dari segi produksi biomasnya. Selanjutnya, ini kita berbicara tentang suksesi primer. Ini pada hari ini kita bicarakan sebagai contoh adalah suksesi primer, yaitu adalah perakitan ekosistem atau perubahan berturut-turut komposisi spesies dan karakteristik ekosistem lainnya pada bentang lahan atau permukaan yang terbuka, tandus, akibat disturbasi yang hebat, akibat gangguan yang hebat, sehingga meninggalkan sedikit atau tanpa bahan biologi. Ini maksudnya disturbasi yang hebat ini sama sekali tidak ada lagi komponen biologi. Misalnya karena adanya aliran lava yang panas, mungkin ratusan derajat atau mungkin ribuan derajat, sehingga semua kehidupan sudah mati. Atau tanah longsor sehingga menutupi lahan tersebut, atau bekas tambang di mana lahannya terbuka dan hampir tidak ada lagi kehidupan. Ini adalah suksesi primer. Proses suksesi ini proses perakitan yang melibatkan kolonisasi sama seperti tadi, kolonisasi pada permukaan substrat yang baru, ya. Kolonisasi yang awal sekali ya. Kolonisasi terjadi yang dari tidak ada kehidupan, ada yang datang memulai yang pertama kali. Kemudian terjadi interaksi berikutnya di antara koloni tumbuhan, kemudian juga mungkin ada hewannya, ya, kemudian mikrobakteria di depan. Selanjutnya kita lihat ini adalah suksesi primer yang menjadi perhatian dunia ekologi, yaitu pembentukan tanah baru, misalnya dengan adanya gunung meletus. Ini adalah contoh, gambar ini adalah gunung meletus di Gunung Krakatau. Itu letusan pertama, dia diselipkan ke bawah, itu adalah tahun 1808 juga. Dan yang pertama meletus, tentu saja tidak ada kehidupan lagi di sana. Tapi kemudian yang segitiga ini adalah pulau-pulau, sebetulnya itu adalah kawah purba ya. Kawah purbanya sekarang tinggal anak Krakatau yang di tengah itu yang di sisa ya. Yang tadinya sebagian besar itu tidak ada lagi kehidupan, sekarang dirinya sudah mulai ada hutan. Tapi waktunya sangat 1883 dan sekarang 2021. Dan yang sebelah kanan foto ini kita lihat, karena anak Krakatau ini masih terus aktif, sehingga kita lihat badan gunung tersebut ya tidak ada kehidupan. Tapi yang pinggir-pinggir kita sudah lihat adanya suksesi ya. Kemudian ini yang tadi kita sebut dengan suksesi primer, itu sudah pohon-pohon bertumbuh. Pohon yang di atas ini ketika dia mau tumbuh sudah terburu menjadi besar lagi, pada sehingga biasanya masih
pada sebagian sebelah kiri tidak hidup, tapi yang sebelah kanan cenderung seperti itu. Dan ini kita lihat, jadi kolonisasi oleh pohon-pohonan itu lewat laut yang kita lihat dari bibit-bibitan ini ya. Inilah dari sehingga dari pantai, dari pantai itu muncul tumbuhan yang pada bawah ya, arus, kemudian mungkin ada hewan terbang ya, itu. Nah ini prosesnya menjadi hutan primer yang disebut sebagai klimaks itu sangat lama bisa dia. Kenapa itu tidak terjadi? Karena itu tadi karena dia terus menerus. Kalau dia misalnya gunung Merapinya itu berhenti atau mati ya, atau tidak ada meletus, mungkin akan terjadi ya, hutan yang lebat ya. Tapi sementara ini gunung Krakatau ini terus aktif sehingga di anak Krakataunya tidak masih ada ya. Jadi suksesi primernya masih berlangsung, tapi yang menjadi kajian dunia itu adalah pulau-pulau yang sekitarnya yang merupakan kawah. Dari tiga pulau ini dari hutan lama dia akan berkembang menjadi hutan sudah kapan? Ya, sangat lama. Ya. Baik, itu suksesi primer. Selanjutnya ini suksesi primer ketika letusan erupsi Merapi di Yogyakarta. Demikian hebat juga. Walaupun kita lihat itu masih ada tumbuhannya, tetapi disebutkan sebagai ya primer juga karena parsial. Ada yang memang betul kena, ya larvanya sudah mati semua. Kan ada yang begitu parsial sebenarnya. Ya, parsial tapi disebut juga sebagai sesi primer. Tahun 2006 sampai sekarang sudah berkembang dan mungkin sudah tutup. Inilah memerlukan, karena ini daerah wisata, memerlukan bantuan manusia apabila ingin cepat merestorasi kondisi yang dia suksesi primer ini. Kalau dia dibiarkan secara alami mencapai penutupan kembali jadi semak dan hutan ini akan lama. Itu ini perlu adanya bantuan manusia juga menjadi cepat tertutup ya, rehabilitasi manusia. Terusnya kita lihat ini kan di samping di Merapi itu adalah lahar, juga lahar api ya, juga ada lahar dingin istilahnya. Kenapa? Hujan itu membawa pasir dan batu, dan inilah menutupi sekeliling sungai ya, atau di kanan sungai sudah tertutup pasir ya. Juga menjadi apa suksesi primer juga yang parsial. Dan mulai tumbuh saat ini, mulai dari sebelah kiri ini, nomor A ini kita lihat lumut-lumut, kemudian rumput ya. Dan itulah kalau dibiarkan secara alami, agak lambat ya. Itu saja secara rumput nanti akan tumbuh kecil dan sebagainya. Itu saja ini menurut. Selanjutnya kita akan bicarakan suksesi sekunder ya pada kuliah berikutnya, karena akan banyak kita bicarakan dan contoh-contohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan jumpa lagi atau kita diskusikan pada kuliah berikutnya tentang suksesi sekunder.